wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin wansurna 'alal qaumil kafirin amin. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang selalu senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari yang penuh berkah ini, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan mensyukuri nikmat itu adalah suatu kewajiban bagi hamba terhadap Tuhannya. Dan dengan mensyukuri nikmat itulah yang akan menjadi penyebab bertambahnya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum. Sudah sering bapak-bapak ya, ibu-ibu? Sudah sering dengar ayat itu kan? Sering udah. La in syakartum, apabila kalian bersyukur, la azidannakum. La azidannakum. Nah, ini kalau kita belajar bahasa Arab kan, kita ada pertemuan kemarin kan sedikit Pak ya. Ada bahasa Arab dikit-dikit kita belajar kan. Nah, ini ada juga pembelajaran bahasa Arab dalam ayat Al-Qur'an ini, Pak. Mungkin kita sering tahu bersyukur baik. Kalau bersyukur pasti ditambah. Kok bisa seperti itu? Ada sebabnya. Karena di ayat ini Allah pakai kalimat la azidannakum. Nah, di situ ada nun. Nun yang itu pakai tasydid. Tahu Bapak nun tasydid? Innalladzi, itu nun tasydid. Nah, ini la azidannakum berarti menunjukkan pasti akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu perkara yang biasa tidak perlu pakai nun tasydid. Nah, ini sedikit ilmu tentang ilmu bahasa Arab. Jadi kalau orang Arab nak ngomong sesuatu yang nak menunjukkan kepastian, pasti dipakai nun tadi. La azidan, maka pasti aku akan tambah. Kalau tidak pasti, la azidak, tidak perlu pakai nun. Ya, aku akan tambah be. Tapi kalau sudah pakai nun, la azidannakum, itu menunjukkan kepastian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah berjanji, mungkin tidak Allah akan melanggar janjinya bapak-bapak, ibu-ibu? Tidak mungkin. Tapi kalau kita berjanji, bisa jadi. Kadang kita berjanji itu bukan berarti ketika berjanji kita melanggar, itu kadang bukan suatu kesengajaan bapak-bapak, ibu-ibu ya. Kadang memang kita nian. Tidak bisa kondisi lagi, tidak tahu ini ada keadaan yang membuat kita tidak bisa melakukan janji itu bukan karena kita sengaja. Lain kalau sengaja tadi ceritanya ya manusia yang biasa di melanggar janji itu beda lagi ceritanya bapak-bapak ibu-ibu ya. Kan ayatul munafik salah kata Nabi Muhammad SAW, 3 tanda wong munafik itu ada 3. Apabila berjanji dia mengingkar, itu termasuk tanda-tanda ini kalau dia yang mengingkari dengan sengaja. Kalau ngomong bohong,
apabila diberi amanah dia khianat. Itu sudah sering kita dengar daripada hadis Nabi Muhammad SAW. 3 ciri-ciri orang munafik. Semoga Allah Subhanahu wa taala hindari dari hati kita, hati keluarga kita, hati anak keturunan kita, hati orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, tetangga kita, dan seluruh muslim dari sifat-sifat munafik. Depannya ini, belakangnya lah lain. Ya udah. Banyak sebenarnya fitnah-fitnah akhir zaman ini Bapak Ibu ya, terutama fitnah yang telah disebarkan oleh Dajjal. Nah, Dajjal ini belum keluar kan Bapak Ibu ya? Belum ya? Belum tetangga. Jadi ada ceritanya. Kenapa kita nyerita ke Dajjal? Sedikit Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Jadi ada ceritanya sahabat Nabi Muhammad SAW. Waktu itu sedang berlayar. Pakai kapal dengan rombongan yang lain. Berhentilah di suatu pulau. Nah, di pulau itu bertemulah ada satu makhluk yang mana bulunya lebat nih ya. Lain tak kejingoan lagi raino. Saking lebat bulunya. Dari pojok ke bawah tuh bulu lalu. Cak bukan manusia ya. Memang kata ulamanya itu bisa dikatakan bukan manusia, bisa jadi hewan, bisa diciptakan Allah menciptakan makhluk khusus untuk bertemu para sahabat tadi. Jadi pas sahabatnya sampai di pulau tadi ketemu makhluk itu. Makhluk itu ketika ditanya apapun tidak ngomong. Cuman dia langsung ngomong sama sahabat Nabi Muhammad SAW tadi. Anal jassasah. Kata makhluk tadi, anal jassasah. Ayo sini kata. Namanya jasasah. Dia datang sama sahabat, diajaknya masuk ke dalam gua. Pas masuk dalam gua itu nengok ada seseorang yang mana ciri-cirinya sifatnya sifat Dajjal. Nah, ini asal mula cerita Dajjal itu dari hadis ini Bapak-bapak, Ibu-ibu. Pas ketemu Dajjal tadi, Dajjal tuh apa namanya? Tidak ngomong, tidak ngapo-ngapo, cuman ciri-ciri dia tertulis di dahi dia kaf fa ro, berarti kafir. Udah jelas itu Bapak. Cuman akhir zaman itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, pas Dajjal keluar, bayangkanlah sudah ada tulisan kafir, tapi jutaan manusia mengikuti dia, jutaan manusia yang menyembah dia. Kok bisa seorang yang dia jelas-jelas tulisannya kafir, orang-orang bisa mengikuti dia? Sebenarnya Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita tidak bingung dengan hal yang seperti itu. Karena dari sekarang baik, kadang kita sudah tahu jingok perkara yang termasuk pengikut-pengikut Dajjal ini termasuk ini nah. HP ini ya Bapak-bapak, Ibu. Ini memang bukan Dajjalnya langsung. Cuman kalau kita nyingok HP, kadang kita tahu gawe ini buruk. Kita nyingok ibahe masih kan? Benar tak Pak? Wah, ini bagus ini. Kita padahal tahu ini gawe buruk yang kita tonton misalnya, atau kita tahu anak kita nonton yang tidak bagus, sudahlah Pak, ini mainan hiburan dia. Padahal kalau dia selalu senantiasa nonton itu bakal merusak otaknya, kecerdasannya. Kita tahu kan, masih kita nak ngunjuk HP. Inilah fitnah yang terbesar sekarang ini, yang bisa kita katakan ketika kita make itu kita bisa lalai. Dan pada saat itu juga kita tahu bahwa ini kita dilalai, tapi masih kita ikuti, masih kita buka, masih kita scroll. Jadi cak mana solusinya Bapak-bapak, Ibu-ibu dengan HP gitu nih? Kalau tidak pakai HP tidak mungkin kan? Di zaman sekarang, ya minimal solusinya kita selalu mengikuti kajian-kajian yang benar. Kita harus tandingi lah tontonan kita sama tuntunan kita. Benar tak Bapak, Ibu-ibu? Jadi kita harus tandingi, jangan kita ikuti hawa nafsu nak nontonnya yang lemak-lemak baik.
Dracin misalnya ibu. Drakor misalnya kan yang sekarang ini kan yang paling sering ditonton oleh orang-orang tuh adalah drama-drama yang bisa melalaikan kita. Taruhlah kita lah sudah berumur, dak katik masalah lah, sudah dak katik syahwat. Ini yang kadang kesian tuh anak-anak kita, cucung-cucung kita nonton itu, akhir timbullah syahwatnya, terjadi apa yang terjadi. Itu sebabnya dia nyala kita nyala ke dia. Tidak bisa budak kecil nak kita salahkan. Akalnya belum sempurna. Kita yang sebagai orang tua ini yang wajib untuk selalu memberikan pendidikan yang baik. Itu jadi mas'uliyah, tanggung jawab itu ini besar. Kata Nabi Muhammad SAW, kullukum ra'in. Setiap kalian itu memiliki tanggung jawab. Wa kullukum mas'uliyatun an ra'iyati. Dan setiap dari kalian itu bertanggung jawab atas orang-orang dari sekitar kalian. Ya minimal kita tidak punya tanggung jawab besar. Cak presiden misalnya. Kalau presiden kan tanggung jawab besar, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Lemah lah jadi presiden ini. Tanggung jawabnya besar. Rakyat sengsara. Kalau sering kita dengar cerita Sayyidina Umar bin Khattab. Setiap hari keluar malam, nengok keadaan-keadaan kaum muslimin pada saat itu. Nengok ini cak manus kaum muslimin ini, ada yang masak, ibu-ibu masak, suaranya dijenguk Sayyidina Umar, masak apa kau? Masak batu. Bingung Sayyidina Umar, ngapo baca masak batu? Tujuan apa? Batu ini bisa dijadikan masakan lah, ibu-ibu. Ada tak dari zaman Nabi, zaman sahabat, batu itu bisa jadi masakan? Misalnya batu, sayur batu, tak kate kan? Tak kate. Cuman kenapa bisa Sayyidina Umar ketemu perempuan ibu-ibu tua masak batu? Alasannya apa? Ya biar anak-anak aku tuh tahu bahwa aku lagi masak. Nah, tapi kenapa masak tidak selesai-selesai ini? Tujuan ibu itu biar ngelamu masak, biar anaknya tuh tidur dewe. Oh dari sebab itu Sayyidina Umar langsung lari ke Baitul Mal. Ke Baitul Mal. Nah itu Baitul Mal yang harus jelas tadi kan Mbak, yang memang pada saat itu zaman kaum muslimin Baitul Malnya jelas. Datang ke Baitul Mal, bawa apa namanya makanan pokok untuk si ibu tersebut. Ada sahabat yang lain ngomong, biar aku yang bawa biar aku yang pikul ke ibu itu. Apa kata Sayyidina Umar? Kau galak aku mikul dosa aku di hari kiamat. Galak apa kau mikul dosa aku, kata Sayyidina Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, pemimpinnya kaum muslim pada saat itu. Bingung sahabat nak ngomong apa kalau sudah omongan macam itu. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab datang, diinjuk, malah dimasak oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Bukan hanya ditaruh baik, tapi dimasakkan. Nah itulah jadi Masya Allah, fitnah-fitnah akhir zaman ini bapak-bapak ibu-ibu, cak mana kita menanggapinya, cak mana kita menyelesaikannya. Fitnah ini itu kalau kita artikan yang sudah kita sering dengar, fitnah itu adalah membuat orang mencemarkan nama baik orang lain. Nah, fitnah di sini bapak-bapak ibu-ibu itu kalau di Al-Qur'an maknanya lebih luas. Lebih luas. Cuman yang kita tahu, oh si fulan nih memfitnah fulan. Itu kan yang kita tahu kan? Padahal di Al-Qur'an itu makna fitnah itu lebih luas. Sering kita dengar wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Itu dalilnya dari mana, Pak? Omongan itu dari Al-Qur'an. Bukan sembarang omongan, Pak, tapi dari Al-Qur'an. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Di sebagian mufassirin, sebagian ahli tafsir yang mentafsirkan ayat itu, fitnah lebih kejam daripada kemusyrikan. Ada sebagian ahli tafsir yang mentafsirkan ayat itu mengatakan bahwa fitnah itu lebih kejam dari kemusyrikan. Maksudnya mensekutukan Allah. Nah, fitnah yang lain yang kita minta nih Allah jaga kita dari itu adalah ketika kita sudah dalam kebenaran.
Kita duduk di majelis ini, nah bapak-bapak, ibu-ibu, kita ini sudah dalam kebenaran, kebaikan. Itu sudah kita pasti, kita yakini. Nah itu kata ulamanya, fitnah yang terjadi untuk kita lah sudah tahu. Kita sudah sering hadir masjid ini. Minggu ada kajian, ada ustadz yang ceramah, kita hadir ke terus. Nah pada suatu saat kita ngomong, tidak usah lagi aku hadir majelis. Ustadz ngomong itulah, misalnya kan, ustadz ngomong itulah, tidak perlu aku hadir majelis, cukup aku nonton YouTube aja kajian di situ. Nah ini termasuk fitnah juga bapak-bapak, ibu-ibu. Fitnah. Kita lah sudah dalam keadaan baik. Kita yakini hadir majelis ini akan menjaga kita dari fitnah akhir zaman. Ini dengan hadir majelis seperti ini. Nah, cak mana kita menanggapinya? Ya, haruslah kita yakini, kita pastikan, kita yakinkan dalam diri kita, mau tidak mau aku harus hadir majelis ini. Apapun yang terjadi, walaupun ustadz tuh ngomong apa yang sudah kita dengar, ayat yang sudah kita hafal, hadis juga sudah kita hafal misalnya, tidak, tetap kita hadir. Karena apa? Karena perkumpulan yang cak inilah bapak-bapak, ibu-ibu, yang menyelamatkan kita di akhir zaman ini. Yakinlah perkumpulan baik kita menghadiri majelis-majelis seperti ini, inilah yang akan menyelamatkan kita, keturunan kita di akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Jadi inilah yang selalu kami wasiatkan terhadap diri kami sendiri, dan kami wasiatkan kepada jemaah-jemaah yang sering mendengarkan kajian kami untuk selalu berpegang teguh, untuk selalu menghadiri majelis-majelis ta'lim. Karena itulah cara kita berpegang dengan agama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Jadi di sini juga, di majelis ini juga adalah kesempatan untuk kita menenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Kata Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, majelis-majelis seperti ini, majelis ilmu, majelis zikir, inilah hal-hal yang menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu, kita di dalam kehidupan sehari-hari banyaklah nyenengkan Nabi, apa banyaklah nyusahkan Nabi? Banyaklah nyusahkan, iya tak? Banyaklah nyusahkan. Ya nyusahkannya dengan apa? Dengan maksiat kita. Kadang-kadang kita lalai, lupa, durhaka, bohong, lalaikan sholat 5 waktu di masjid. Banyaklah hal-hal yang kalau nak kita sebut ke maksiat kita ni tak tahu lagi, tak baca itu. Kita tahu, kadang kita tidak tahu. Ya minta-minta Allah selalu mengampunkan dosa kita. Insyaallah dengan sholat 5 waktu, hadir majelis ini jadi sebab terhampuni dosa kita, dosa keluarga kita, dosa uang tua kita yang sudah meninggalkan kita, dosa Allah jaga juga uang tua kita, Allah panjangkan umur kedua orang tua kita, Allah panjangkan umur kedua keluarga kita dan semua orang-orang yang kita cintai. Nah, dan ada satu hal lagi yang membuat hati Nabi Muhammad SAW bahagia, yaitu kita menuruti perintahnya. Nah, cak mana menuruti perintahnya? Banyak kan perintah Nabi itu banyak, Pak. Cuman kita sesuai ke momen, Pak. Sekarang ini bapak-bapak, ibu-ibu, momen kita ni lah nak deket bulan Safar. Bulan Safar. Nah, kalau kita sering dengar ini Bapak ini Ustaz, ini bulan bala Ustaz. Bulan bala. Jadi akhirnya aku dah galak keluar dari rumah ni takut ada bala, dah galak hadir majelis Ustaz. Dah galak salat jemaah. Lagi aku dah ada apa-apa di luar ni kan. Apalagi misalnya di depan ke rumah tu keluar nengok di pucuk motor ada kucing seluruh badan dari pucuk bawah kulitnya hitam. Ada kan? Ada tak yang cak itu bapak-bapak, ibu-ibu? Dah galak aku. Karena ngapa? Bulan Safar ni bulan
Tidak galak hadir majelis. Biar aku di rumah baik lah. Di rumah baik aman rumahnya. Jadi ada hal-hal yang memang benar-benar kita tuh masih mempercayai hal-hal yang seperti itu. Nah sekarang cak mana kita mengatasi hal-hal yang mungkin ada sebagian daripada wong-wong lain masih berkeyakinan seperti itu. Caranya kita dengar kalam Nabi Muhammad SAW, perkataan Nabi Muhammad SAW mengenai bulan Safar. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, ini hadis ini Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berarti derajat sini sering kita dengarkan itu derajatnya tinggi. Sahabat Nabi Muhammad SAW, Abi Hurairah, mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, la adwa wala tayra wala safar. Ini Nabi Muhammad ngomong tiga perkara ini. La adwa, tidak ada penyakit menular. Nah, jadi COVID kemarin tuh benar apa tidak Bapak Ibu? Hah? Kalau dengar hadis ini bohong ya? Nah itulah kita nak memahami hadis ini tidak baca dengan sikoh hadis. Itulah pentingnya belajar. Kalau kita dengar sikoh hadis ini baik, apalagi kita baca terjemah, tidak ada penyakit menular. Woi berarti selama ini adalah propaganda nih. Bahasa kerennya propaganda pak. Oh ini sudah diatur oleh wong-wong yang ilmuwan biar manusia dimati. Nah, itu kan gara-gara kita baca hadis sikoh ini, tidak kita pelajari. Padahal ada hadis Nabi Muhammad SAW yang lain. Kata Nabi, kalau kalian melihat orang yang sedang penyakit kusta atau satu penyakit yang suatu kaum itu ada terjangkit suatu penyakit, maka larilah seperti kalian bertemu dengan singa. Nah, jadi kalau pikir-pikir Bapak-bapak, dua hadis ini bertentangan apa tidak? Bertentangan ya? Nah, cak mana menjelaskannya? Yang pacak menjelaskannya ulama pacak menjelaskan hadis ini. Jadi maksudnya tidak ada penyakit menular itu yang mana kita yakini bahwa kita nular itu dari si fulan ini nah. Misalnya kita duduk sama yang maaf ya Bapak Ibu yang TBC misalnya kan. Yang TBC. Seminggu dari itu kita bukan langsung TBC, ngerasakan gejalanya gejala batuk, sesak napas dan hal-hal yang lain lah yang kedokteran yang lebih mengetahuinya. Kami cuma sekadar secara global deh. Nah, banyak yang gejala. Nah, kita yakin ini pasti dari si wong ini. Tidak boleh. Kita meyakini penyakit menular itu dari seseorang tersebut. Tidak bisa. Soalnya seringnya gitu terjadi. Terutama pada saat zaman Covid ini kan sampai banyaklah yang dulur-duluran akhirnya hubungannya jadi rusak. Banyak itu. Padahal ada ceritanya Pak. Di Palembang adalah ada dua kawan kami itu dia pegawai PLN. Tapi bukan yang di PLN Palembang, PLN luar kota. Sekos bareng. Makan bareng, minum bareng. Akhirnya pergi ke restoran setelah seminggu. Maksudnya setelah kejadian Covid itu yang lagi setelah seminggu makan sama-sama, ngomong kawan sikoknya, ngapa rasa mulut aku dihambar nih? Nah, penciuman aku juga udah tahu ini baunya bau apa. Itu kan kita tahu kan ciri-ciri Covid itu kan mulut hambar, ya penciuman juga berkurang. Kata kawannya, oh kau kena Covid kan? Oh ini kena Covid. Apa kawannya langsung berlari, bapak-bapak, ibu-ibu? Tidak berlari. Kalau berlari ala penyakit hati tadi kawan tadi kan lagi susah-susah dapat ini kena musibah langsung tidak berlari. Kadang apa? Dia yakin aku nih selama hidup selama ini nih sama dia terus sekamar.
Kau aku tidak kena, dia kena. Akhirnya si kok yang kena COVID tadi ke rumah sakit, si kok tadi balik ke rumahnya masing-masing. Jadi kita tidak bisa memastikan penyakit menular itu datang dari si kok umum tadi. Misalnya kan kita duduk lagi zaman COVID itu, misalnya makan, misalnya kita dengar kan, ini baru keluar dari rumah sakit ini. Itu lagi duduk makan bareng, tidak sengaja kita terduduk di situ bareng sama orang yang baru sembuh dari COVID tadi. Akhirnya kita berlari, kita yang ada duduk situ kita SMS ke lo. Yang sibuk ini mau habis kena COVID lah. Tidak usahlah duduk sama dia. Berlari ke lo. Tidak tahunya dia lah yang kena akhirnya. Yang SMS-nya tadi. Dia yang kena duluan. Itulah tadi. Karena pertama rasa takut, dan kedua yang menular tadi tidak pacak kita katakan hal yang wong tersebut yang pasti menularkan. Bisa jadi dia pindah ke belakang, misalnya kan pindah ke belakang ketemu wong yang masih COVID, masih aktif. Dia sebab menularkan penyakit itu kepada dia. Nah, jadi gitulah bapak-bapak, ibu-ibu. Makna hadis penyakit menular ini tidak boleh itu yang cak mano. Tidak boleh kita meyakini penyakit menular ini sama si fulan dari fulan ini. Tidak boleh. Tapi penyakit menular ada apa tidak? Ada. Nah, ini pernah terjadi di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau nak masuk kota Syam. Nah, Syam itu sekarang ini dibagi jadi 4 negara. Syam itu Syria, Yordania, Palestina, sama Lebanon. Nah, ini jadi 4 negara. Dulu namanya udah katik negara-negara namanya ini. Dulu namanya Syam. Nabi kan pernah berdagang di Syam. Nah, itu pernah Sayyidina Umar bin Khattab pada saat zaman khilafahnya beliau, kepemimpinan beliau bersama para sahabat yang lain itu nak masuk kota Syam. Tapi ada yang ngelarang. Sudah dekat tapi ada yang ngelarang. Dengar kabar bahwasanya Syam ini lagi ada wabah taun. Wabah penyakit menular. Pada saat itu Sayyidina Umar bin Khattab ketika mendengar kabar itu, beliau dalam hatinya tidak mau untuk masuk ke kota Syam. Tapi ada sahabat yang lain nyeletuk. Wahai Amirul Mukminin, apa kau takut mati itu? Kalau kita mati pasti fisabilillah gitu. Tawakal. Nah, benar tak Ibu? Kita tawakal masuk Apa kata salah satu sahabat yang lain? Sayyidina Abdullah bin Zubair mengatakan, wahai Amirul Mukminin, stop dulu. Aku ini pernah dengar Nabi Muhammad SAW bersabda, kalau kalian mendengar ada suatu wabah di daerah, di kampung ini, tidak usah kalian masuk. Dan uang yang ada di dalam, memang yang sudah ada di dalam itu tinggal di situ, jangan kalian keluar. Keluar. Nah, dari situ bukan masalah tawakal, tidak tawakal. Tawakal tidak bakal menjerumuskan kita kepada keburukan. Tidak bapak-bapak, ibu-ibu. Ketika kita masalah makan juga kan kemarin kami pernah bahas. Bismillah, tawakal deh. Padahal kita tahu makanan ini bakal mudarat untuk kita. Bismillah, tawakal deh. Boleh tak? Tidak boleh. Tapi kalau ada makanan yang masih kita ragu-ragu, maksudnya itu ini boleh apa tidak, dan memang kita mau tidak mau kita memakan itu pada saat lagi acara, lagi hal-hal yang momen-momen kita harus memakan makanan itu. Itulah kita baru baca Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Nah, hal-hal yang cak itu baru kita pakai. Kalau sudah jelas yang mudarat ini masih gitu lanjak kan, banyak ceritanya soalnya ini. Pemahaman yang seperti ini akhirnya membuat dia masuk rumah sakit, membuat dia lebih sakit lagi, akhirnya kepada hal yang tidak diinginkan tadi. Apalagi sekarang ini yang paling sering kita dengar ya masalah diabetes.
Masalah diabetes ini kan kaitannya jelas dengan makanan. Ya bapak-bapak, ibu-ibu yang mana sudah kena, ya harus kita jago. Badan ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita nak ladas-ladas baik. Kita masih punya anak, masih keturunan, masih punya dulur apa-apa yang kita pengen jenguk mereka berhasil. Kita pikir itu, jangan nak kita beladas baik. Makan ini, makan itu. Kita harus jago sekarang ini. Kita harus jago. Sudah tahu ini dia penyakit darah tinggi, jangan makan sering-sering makan asin. Ya udah, makan asin. Ya mau tidak mau ketika makan asin minimal banyak minum banyak putih. Banyak putih. Kami juga kalau lagi ketepatan minum manis. Sekarang ini kan tidak bisa kita hindarkan gula kan, Pak. Di mana-mana kita pasti minum ini gula. Minimal perbanyaklah setelahnya minum banyak putih. Itu kami sering diajarkan oleh guru-guru kami. Karena menjaga kesehatan adalah kewajiban kita. Jadi uang yang beragama Islam, uang Muslim bukan hanya menjaga agamanya, tapi menjaga badannya juga. Itu adalah Muslim yang baik. Nah tadi kita cerita hadis Nabi tadi sampai tentang la adwa, penyakit menular. Sudah jelas belum bapak-bapak, ibu-ibu? Jelas penyakit menular itu ada. Cuma tidak boleh yang kata Nabi ini kita meyakini menularnya dari si fulan. Oh ini fulan yang menyebar ke anak, pasti. Tidak bisa gitu katakan seperti itu. Nah, setelah itu apa? La thayrah, atau dalam riwayat yang lain wala hama. Jadi ada hadis ini riwayatnya banyak. Mengatakan thayrah atau hama. Maknanya sama. Apa itu? Tidak boleh percaya dengan sugesti. Sugesti itu atau bahasa lainnya tahayul. Misalnya kan sugesti yang sering kita dengar nih kan, lagi di rumah dak kate angin, dak kate apa, piring pecah, atau foto nyampak. Nah langsunglah kita telepon keluarga kita yang lagi di mana itu, tanya apa kabar kau, baik, alhamdulillah. Aku soalnya lagi di rumah nih ada hal-hal yang dak aku pengen terjadi gitu, piring pecah, ini itu, sampai cak itu. Masih tidak ada berkeyakinan seperti ini, bapak-bapak, ibu-ibu? Masih ada tak? Masih. Ya cak kita ceritakan tadi kan ketemu kucing hitam di luar rumah langsung tidak galak keluar. Nah, sama sikok lagi bapak-bapak, ibu-ibu. Sering juga kami yang hadis tadi itu tidak kate penyakit menular, benar Pak ya? Sikok lagi tidak kate penyakit keturunan. Tidak kate penyakit keturunan. Nah ini yang seringnya dikatakan diabetes itu Pak. Ketika kita ke dokter, Pak kok bisa Pak ini caknya dari bapak, dari keturunan orang tua bapak itu ada yang kena penyakit diabetes. Sering nggak gitu Bapak, ibu-ibu? Nah itu kita seakan-akan nyalakan orang tua gitu. Padahal ada dokter lagi yang ngomong, maksudnya apa ini keturunan ini? Jadi saya ini bapak-bapak ibu-ibu, ini penting ini bapak-bapak ibu, biar kita tidak apa namanya tadi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad durhaka, nyalai wong tua. Mungkin wong tua sudah masuk dalam kubur, kita salahkan masih apa lagi kan? Nah, maksud dokter ini ketika ada keturunan tadi, karena ketika kita duduk sama wong tua, kita makanan yang wong tua makan yang kita makan kan? Benar tak bapak-bapak ibu-ibu? Nah itu maksudnya penyakit keturunan. Bukan berarti wong tua yang memang sudah ada gen seperti itu pindahlah ke anaknya. Kadang yang lebih sakit lagi, dia tidak kena, anak dia yang kena. Jadi dia nggak nyalakan kakek si anak dia nah. Yang lebih sakit lagi kadang kan dia tidak kena, anaknya kena. Kadang dalam beradikan itu 7, yang sakit tuh ada paling 2, 3, yang lain sehat-sehat baik. Berarti kita katakan penyakit keturunan ada apa tidak bapak-bapak ibu-ibu? Secara genetik ada tidak? Tidak ada. Tapi maksud keturunan yang lebih kita bisa pahami karena wong yang tua makan apa, kita makan apa. Sama biasanya kan karena kita serumah. Ini ada pemahaman-pemahaman yang harus kita beneri.
Karena caidah bapak ibu omongan gitu ini pedes kalau terdengar orang tua. Orang tua karena bapak, nah pak aku nih kena ini, bapaknya akhirnya merasa bersalah, ya kan? Dengar anaknya kena penyakit diabetes atau kena penyakit keturunan misalnya yang kata sekarang ini penyakit keturunan hal-hal yang lain, jadi seakan-akan bapaknya bersalah. Bapaknya nular ke bapak dari bapaknya lagi, bapaknya sampai Nabi Adam akhirnya. Nabi Adam kena penyakit diabetes bapak ibu. Nah, jadi tidak bisa kita katakan penyakit keturunan, dosa keturunan, apalagi kalau agama lain ada dosa keturunan. Itulah dibaptis. Kita juga ada ini apa nama dosa keturunan? Tidak kate. Islam tidak kate. Kullu mauludun yuladu ala fitrah, yang lahir pasti dalam keadaan suci. Itu harus kita yakini. Nah, balik hadis masalah takhayul tadi, kata Nabi tidak kate namanya keluar, tidak kate namanya takhayul atau sugesti. Banyak sugesti-sugesti yang sering kita dengar dan masih masih dipercayai oleh masyarakat sekarang, seperti yang kami contohkan tadi, kalau di rumah nyampak ini nyampak itu misalnya. Tapi jarang juga sekarang ini kalau ada burung hantu pucuk rumah, tuh dengar gitu suara burung hantu. Berarti apa ibu-ibu? Ada yang nak mati. Iya kan? Ada yang nak mati. Padahal yuk nak kate burung hantu, ada burung hantu mati dah. Mati. Nah, cuman ada kok yang kami belum ketemu dalilnya, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau kupu-kupu masuk rumah itu. Kalau kupu-kupu warnanya bagus, berarti ada tamu. Ada kabar baik, bawa rezeki tamu tuh. Kalau apa namanya kupu-kupu warna hitam, ini bakal ada orang nagih utang kan. Nah, ini kami belum temu dalilnya. Dalilnya dari mana? Wallahu a'lam. Nah, Nabi ngomong tidak boleh kita percaya sugesti seperti ini. Sebenarnya banyak lagi sugesti atau takhayul yang tidak boleh kita yakinikan. Bala musibah nak terjadi itulah. Terjadi itulah nak di bulan Safar, nak ado ini, ado itu tidak bisa. Cuman yang bisa kita pastikan, yang bisa nih harus kita pastikan, bala musibah datang sebabnya karena kita maksiat. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ini dalil Al-Qur'an. Terjadi kerusakan yang ada di bumi, gempa bumi, tsunami, hal-hal yang lain, angin topan, apalah sekarang ini yang di Venezuela yang terbaru ini. Ini sebabnya apa terjadi, Pak? Ulah manusia. Perbuatan mereka. Nah, itu yang harus kita yakini. Nah, jadi ketika ada bala yang memang terjadi kepada kita, mau tidak mau, ini sudah ketetapan dari Allah, kita salah ke diri kita, baik. Kita introspeksi diri kita, kita ini mungkin ada lalai dalam hal sholat, hal lalai terhadap puasa, zakat. Itu kita introspeksi kalau terjadi musibah, hal-hal yang tidak kita inginkan. Tapi selalulah kita minta oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kita dari bala musibah. Nah, cak mana biar kita terhindar dari bala musibah secepatnya pagi-pagi itulah ada namanya sedekah subuh. Tujuannya apa sedekah subuh? Sebenarnya sedekah subuh ini tidak kate dalilnya Bapak Ibu. Maksudnya apa? Tak kate Nabi itu ngomong subuh-subuh bersedekahlah, tak kah? Tidak kate. Tapi kata Nabi itu badiru bis sedekah. Percepatlah kalian itu dalam bersedekah. Bersegeralah. Nah, kita kan bangun pagi kita bersegera tuh. Ya itulah di pagi hari tadi kan. Kita harus bersegera dengan bersedekah. Karena ngapa? Fa innal bala la yatahatta bis sadaqah. Karena bala tidak akan melewati sedekah. Maksudnya ketika sedekah duluan kita lakukan, bala itu yang bakal datang tidak datang. Nah, itulah pentingnya sedekah. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Nah, yang terakhir la sofaro, tidak ada penyakit menular, tidak ada namanya tahayul atau sugesti, dan tidak ada namanya bala di bulan
Safar. Jadi bala itu datang tidak harus di bulan Safar, di bulan apapun bisa terjadi. Nah kemarin yang kereta api yang ada di daerah Jakarta kemarin itu di bulan Safar bukan? Tidak, bukan Safar. Terjadi terjadi karena bala sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya saya ini Bapak-bapak, Ibu-ibu. Allah tidak menjadikan waktu, bulan, hari ataupun tahun ini sebagai hal yang buruk untuk kita. Tidak kata di bulan ini adalah hal yang buruk untuk kita, tidak kata. Tapi di bulan ada bulan-bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala jadikan bulan itu mulia dan menjadikan wong lain mulia gara-gara bulan tersebut. Contohnya bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan Allah muliakan bulan Ramadan ini dan wong yang beribadah di bulan Ramadan mendapat pahala yang besar disebabkan di bulan Ramadan. Itu ada, jelas. Dalilnya ada. Tapi kalau di bulan ini Safar ini melakukan hal yang ini bakal terjadi yang tidak bagus, tidak kata Nabi pernah ngomong seperti itu. Itu harus kita yakini. Jadi ketika kita nak melakukan apapun, jangan kita tercegah gara-gara sebab bulan inilah, hari ini. Aduh masih sampai sekarang hari Selasa misalnya. Tidak galak aku nak begawe memulai sesuatu berangkat di hari Selasa. Masih ada itu Bapak Ibu. Kami soalnya sering dengar juga itu tuh. Hari Selasa dah galak keluar karena setiap hari Selasa ada aku terjadi kata dia. Padahal tidak kaitan hari Selasa. Nah itu penting harus kita yakini. Nah cak mano Nabi Muhammad SAW mengajarkan ke umatnya di bulan Safar tadi. Nabi Muhammad SAW menikahkan anaknya yang tercinta Sayyidatuna Fatimah Zahra dengan Sayyidina Ali. Di bulan apa Bapak-bapak Ibu-ibu? Di bulan Safar menikahkan. Kalau bulan Safar itu buruk, mungkin tidak Nabi nak nikahkan anaknya? Tidak mungkin nak nikahkan anaknya di bulan yang buruk. Menunjukkan bulan Safar itu adalah bulan yang mulia juga. Itu nah. Cuman sampai sekarang, cobalah tanya bapak-bapak ibu-ibu, wong tenda, wong catering, kalau di bulan Safar sepi. Sepi kan kalau sudah melama sebulan Safar nih jarang ada yang hajatan-hajatan kawinan. Padahal Nabi, bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi nikahkan anaknya di bulan Safar. Tapi masih ada orang beranggapan bulan Safar tidak bagus kalau untuk ngawin ke itulah kesian. Yang kena korbannya siapa? Wong tenda, wong catering, kena korban itu. Ketim. Ya banyak yang kena korban itu. Itulah pentingnya kita belajar. Pentingnya kita belajar ilmu karena ada sugesti, tahayul atau yang seperti tadi masih menyebar, masih diyakini oleh kaum sebagian, sedikit lah insyaallah daripada kaum muslimin. Nah, tugas kita lah tahu hadis ini. Kita njuk tahu keluarga kita, istri kita, ya wong yang kita tanggung jawab kita untuk memberitahu, kita njuk tahu. Nah, ini dalilnya jelas. Hadisnya Sahih Bukhari nih Bapak-bapak Ibu-ibu. Jadi tidak bisa kita katakan bulan Safar itu adalah bulan yang tidak baik. Nabi sudah jelas ngomong, Safar adalah bulan yang bagus dan Nabi juga menikahkan anaknya di bulan Safar. Dan semoga di majelis yang singkat ini Allah Subhanahu wa taala berikan kemanfaatan kepada diri kita sendiri dan kepada keluarga kita, saudara kita, tetangga-tetangga kita dan kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin yang ada di dunia ini, di barat, di timur, mendapatkan faedah, mendapatkan pahala daripada hadir majelis kita di sini, dijadikan sebab majelis ini tertolaknya bala. Jadi inilah hadir sering-seringlah bapak-bapak ibu-ibu hadir majelis ini kan seminggu sekali ya. Hadir majelis minggu pagi kan seminggu sekali. Dan alhamdulillah kebetulan Habib Adib lagi berhalangan, beliau lagi di
Jakarta. Jadi beliau minta tolong Fagir, minta tolong kami. Dan alhamdulillah kami juga sudah sempat bulan kemarin hadir. Ya, kami minta maaf kalau kami omongan kurang pas, kurang ada. Kami masih belajar juga. Kami juga masih belajar. Cuman itulah kata Nabi Muhammad SAW, balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku, dari Nabi walaupun satu ayat. Nah itulah tadi satu hadis kita sudah pelajari. Tugasnya bapak-bapak ibu-ibu ngajarkan keluarganya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. بالقبول وتمام كل سر ومأمول وصلاح الشان في الدين والدنيا الآخرة دافعة عن كل شر جالبة لخير لنا ولمن شاهدنا بالدين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita tutup majelis kita dengan membaca subhanallah